Bismillah aja gitu kan, gue turun. Nggak tahu gimana, karena pas di awal gue bilang gue nggak ngeliat apa-apa, tiba-tiba pas turun itu gue ngeliat. Jadi yang pertamanya gue lihat di sini, tiba-tiba gue datang dia menjauh. Iya jauh. Dia jauh. Dia bilang, apa sih? Gue balik. Dia kondisi pakai sleeping bag, ketutupan, semua ketutupan. Gue buka mukanya, karena gue mau tepok mukanya. Gue lebih sereman ngelihat lebih sereman ngelihat tuh orang daripada ngelihat setan yang gue lihat tuh. Assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gua Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya, dan selalu dilindungi dari mana bahaya yang lagi melanda dunia ini ya. Oke, kali ini wah banyak banget yang request orang ini buat dateng ya. Ini kacau ini. Siapa lagi kalau bukan Bang Samsul? Aduh, Bang Samsul. Nah, kali ini gue denger lu naik Gunung Sumbing nih, Bang. Iya. Gunung Sumbing. Waktu itu open trip ya? Iya, hampir kurang lebihnya open trip. Open trip berapa orang? 40 orang. Nah, gue denger ada kejadian menarik nih di open trip ini. Ya, menarik sedep lah. Sedep ya? Iya. Boleh dong dibocorin dikit dong. Apa sih yang menariknya nih dari pendakian ini? Gue pernah cerita di sini tentang pendakian Gunung Gede kan? Iya. Yang gue bilang ada satu cewek nari-nari. Nah, di pas Sumbing itu si cewek itu ikut. Ikut lagi. Dan masih ada yang lain di Sumbing itu ada beberapa yang lagi datang bulan juga. Oke. Terus ada yang satu lagi yang lebih parahnya itu yang sampai evakuasi itu kesurupan. Kesurupan parah karena dia nggak bilang ke gue sebelumnya kalau dia tuh orang yang mungkin sensitif atau apapun. Oke. Terus gue juga pernah baca itu sampai masuk IG nggak sih? Iya, beberapa ada sih kemarin tuh kayak reposannya tuh terjadi kayak gitunya ada. Karena 40 orang itu mengalami hal gaib. Iya, semuanya sama. Semuanya. 40-40-nya. 40-40-nya. Ah, ini menarik ini kalau gini. Oh ya, sebelum kita masuk gue lupa nih, kalau Bang Samsul ini naik juga nih sama host dari channel Besok Pagi, namanya Nardi. Nah, Nardi ini juga punya versi sendiri nih tentang pendakian ke Sumbing ini. Pokoknya nanti dia bakal cerita juga di sini, tapi kita sekarang mau dengerin versinya Bang Samsul dulu. Ya udah dah. Penasaran kan kayak gimana ceritanya? Tonton video ini terus. Ya deh Bang, gak usah lama-lama lagi Bang ya. Iya. Udah siap kan? Mode horor aktif. Nah, Bang, itu gimana Bang pendakiannya tuh? Jadi gue naik ke Sumbing itu tanggal 13 sampai 15 Mei. Ngadainnya tuh. Pertamanya tuh pesertanya mungkin kalau masih gue buka itu nyampe 60 orang lebih kayaknya. Buset. Iya, Sumbing lagi kan. Gue bilang, ya udah akhirnya gue close kan. Akhirnya gue close sampai akhirnya dapatlah 40 orang. Sampai akhirnya dapat 40 orang, gue pun izin ke orang tua lah. Cuman sebenarnya pas dari mulai izin pun orang tua gue kayak ngasih-ngasih enggak. Karena gue izin ke beberapa juga, nanya juga karena Sumbing itu lumayan berat katanya kan. Ya udahlah karena memang gue nyari duit gitu, jadi mau nggak mau diizinin aja. Sampai akhirnya gue ngajak satu orang nih, karena kan memang di mobil tuh masih kosong lah. Gue ngajakin Bang Nardi, gue bilang ikut nggak? Gratis lah, gue bilang udah naik aja gitu kan. Yaudah naik tuh, dia ikut satu orang. Nah cuman pendakian Sumbing gue ini, jadi sebagian pesertanya itu kebanyakan yang udah pernah ikut sama gue. Oke, dia ikut lagi ke Ikut lagi, termasuk yang gue bilang gue pernah ceritain di Gunung Gede, dia pun ikut. Tapi dengan catatan gue bilang si orang ini harus nurut. Oke. Nah, jadi di situ pun ada beberapa orang yang bilang, Bang, gue lagi datang bulan dan nenek. Gue bilang, oh nggak apa-apa kok, aman, gue bilang gitu kan. Dan pas udah itu ada beberapa juga orang semua pokoknya mulai dari sakit dan lain, bahkan itu ada yang punya riwayat penyakit jantung, itu gue bolehin ikut. Karena dia sebelumnya udah laporan sama gue bilang, dan itu kan bukan penyakit pas hari H itu. Jadi cuman riwayat doang kan. Cuman udah gue saranin buat cek ke dokter dan lain-lain.
Dan ternyata aman dan dibolehin juga. Cuman dia juga prepare bawa obat-obatan juga kan. Nah sampai akhirnya kita hari Jumat berangkat. Kita hari Jumat berangkat tuh gue udah ada pikiran. Nah sebelumnya pun banyak yang nyaranin ke gue, yakin lu bang? Gue bilang, ya kalau masalah yakin gak yakin mah ya ada aja gitu kan. Cuman ya udahlah berangkat insya Allah. Karena perkiraan gue, yang paling gue wanti-wanti itu sebenarnya bukan peserta. Apaan tuh? Tapi area campnya. Iya sih, kecil ya? Iya kecil kan. Secara kalau gue bawa 40 orang berarti ya 10 tenda itu udah pasti. Gitu kan. Belum tenda orang lain dan yang kalau misalkan ada yang naik juga. Nah sampai akhirnya gue berangkat. Kita alhamdulillah sampai di base camp Butuh Kaliangkrik. Kebenaran pas itu gue lewat via Butuh. Pas di base camp itu kan memang kita dicek barang-barang ya. Dicek barang-barang. Nah sebelum berangkat, semua udah pada naik ojek, tiba-tiba ada muncul drama. Drama apaan nih? Nangis. Jadi sebelum itu tuh, rombongan gue tuh sebenarnya nggak ngeblok. Kalau prinsipnya orang open trip kan harusnya ya lu ngebaur sama orang lain kan, peserta tuh kan. Nah sedangkan si orang ini mungkin udah akrab sama yang rombongan depan gitu kan. Dia kayak merasa, kok kenapa gue dipisahin gitu. Padahal gue kenapa sebenarnya gue pengen misahin biar dia dekat sama gue, biar gue bisa ngontrol dia bang. Karena si satu cewek ini tuh yang pernah gue bilang hampir kesurupan di Gunung Gede. Setidaknya gue bisa ngawasin kan, kalau dia kenapa-napa pun gue bisa ngehandle, maksud gue begitu. Tiba-tiba nangis dong gue, terus tiba-tiba ada Nardi juga kan. Udah tenang ntar. Karena gue mungkin, gue sampai bilang begini, udah kalau lu rewel, udah lu jangan naik. Dia nyautnya apa? Ya udah gue nggak naik. Kan aneh, gue bilang kan kesel jadinya. Ya udah mau nggak mau gue bayain lagi kan, gue bayain. Akhirnya dia naik tuh. Dan berencana tuh tadi gue kayak mau bikin video ngevlog ya durasi pendek-pendek gitu kan. Karena gue berpikiran aman gitu kan, nggak kenapa-napa. Sampai akhirnya kita briefing dan kita bikin baca doa juga itu pas setelah pos ojek dan lain-lain. Ya udah kita mulai itu pendakian. Nah di awal pendakian ini gue kira gue bakalan ngawal cewek paling belakang karena kondisi gue sweeper. Sweeper ya? Iya. Ternyata yang paling belakang itu bukan cewek. Tapi ada peserta gue yang mungkin udah cukup sekitar umurnya 40 tahunan lah. Bapak-bapak gitu kan. Jadi ya udah nggak apa-apa lah. Di awal perjalanan itu aman sih, lancar ya. Cuman kendalanya cuman perkara capek. Naik gunung doang gitu. Nggak ada yang aneh-aneh. Kecuali dari base camp sampai dari base camp pos ojek itu ya yang nangis itu doang. Dari awal aman, lancar. Nah, mulailah kita udah ngelewatin pos 1, hampir pos 2. Via Butuh Kaliangkrik ini kan emang jalurnya tuh tangga ya. Jadi betul. Capek lah gitu kan. Udah pasti keluhan bagi para pendaki kalau jalur tangga tuh capek. Pas jalan sampai akhirnya di pertengahan pos 1, jadi gue tuh sebenarnya ngasih jeda banget sama orang yang gue barengin bang. Jadi pas gue barengin tiba-tiba berhenti lagi sampai akhirnya gue ngerokok sebatang dulu. Dia udah jauh tuh, baru gue ikutan jalan. Gue nggak mau ngebarengin karena capek kan. Sampai akhirnya gue kenalan sama beberapa pendaki juga. Dan tiba-tiba ada orang lari dari atas. Bang. Nama yang ininya gue samarin aja kali bang ya. Samarin aja. Nah, jadi dia lari. Itu Nana, kata dia si Nana ini salah satu peserta gue juga yang cewek. Dia katanya hipo. Karena ngedenger kayak gitu kan, akhirnya gue lari bang. Biarpun karir gue berat, ya udah gue lari. Nah, pas gue udah sampai di sini, di si Nana ini ternyata di situ udah banyak orang. Maksudnya udah banyak yang nanganin lah, termasuk ada Bang Nardi juga kan. Nah, tiba-tiba ada yang nyeletuk lagi. Bang, si bocil ini juga apa? Hipo juga. Gua lari lagi dong ke atas. Nah, yang kesalnya yang bocil ini ternyata dia bukan hipo. Kenapa? Cuman kedinginan, cuman dianggapnya hipo. Gue gedek banget itu bang. Jadi gue udah kondisinya itu ada sekitar berapa puluh meter lah gue di jalan tangga udah lari. Gue udah ngejar, gue nanya ke peserta yang udah kesusul sama gue. Gue bilang, mana si bocil yang tadi katanya kedinginan gini? Udah jalan lagi bang, udah jauh. Lah tadi katanya bilang hipo. Ya nggak tahu dingin. Lah kata gue keselnya apa? Kan dingin bukan berarti hipo gitu kan.
Dia kedinginan, udah pakai jaket, udah bikin ini, udah jalan lagi kenceng. Gue bilang, ya udah dah. Ya gue mau marah juga orangnya udah ke depan kan gitu. Ya udah, dari situ gue duduk lagi. Nah, nggak tahu kenapa gue udah duduk, bahkan udah ngabisin rokok sebatang. Rombongan yang di bawah, rombongan yang Nardi nungguin orang hipo pertama itu, dia masih belum naik. Kenapa tuh? Mungkin masih parah kali, masih dingin kan. Akhirnya gue taruh carrier gue turun lagi tuh ke bawah, ke tempat yang Bang Nardi ini kan. Gue tanya, "Nak, udah kuat belum?" Udah. Akhirnya di situ gue bilang sama Nardi, udah biar gue yang awal deh. Kebenaran kan tas gue udah di atas gitu kan. Udah. Akhirnya gue mapah dia tuh. Sisanya yang lain di situ ada beberapa orang pokoknya ngeberesin dan lain-lain. Udah ntar gue nyusul katanya. Ya udah. Akhirnya gue mapah pelan-pelan sampai akhirnya mau deket tas gue. Dia bilang, "Bang, gue mau pipis." Bingung kan gue. Ya udah, yuk ikut yuk. Gue ngambil tisu kering. Butuh tisu nggak? Butuh. Akhirnya gue ambil tisu kering. Jadi pas jalur itu kan sebenarnya jalur kanan tuh ada jalur lagi ya harusnya. Jalur kayak jalur potong lah. Akhirnya gue ke kanan loh. Gue mau pipis. Pas udah di situ, gue kasih di sini ya. Gue sempet galiin lubang juga kecil. Udah pipisnya di sini. Nah pas udah pipis di sini, gue sempet ngeliat celana celinguk lah. Gue takutnya pas gue lihat itu di situ ternyata jalur dan pas gue celana celinguk nggak ada orang. Ya udah pipis aja. Ntar kalau udah kabarin. Pas udah kayak gitu gue diem. Gue ngadep ke berawanan arah sama si yang kencing ini kan. Itu kencingnya tuh bisa nyampe 5 menit lebih. Lama banget? Kagak tahu. Jadi sebenarnya gue udah nengok. Jadi kayak, "Bang, gue udah kelar." Iya. Gue nengok dulu. Pas gue nengok dia ternyata masih jongkok, coba lu bayang. Bukan perkara gue pengen ngintip, kagak kan, maksud gue ya kondisinya itu di hutan gitu kan. Ya udah, tiba-tiba pas gini dia masih jongkok. Ya udah gue balik lagi begini. Siapa lagi kata gue yang ngomong kayak gitu. Ya udah bodo amat. Sampai akhirnya dia baru ini sadar, udah kencingnya nempuk ini. "Bang, udah." Oh ya udah. Gue nggak sempat bilang ada yang ngomong kayak gitu. Ya udah yuk jalan lagi, gue papah lagi. Kondisi sekarang gue mapah dia sambil bawa carrier. Nah pokoknya udah nganterin kencing itu, gue langsung naik lagi dan gue nyuruh beberapa panitia gue buat ngediriin tenda. Ya intinya lu udah ketemu tempat landai, lu tolong diriin tenda, 1 tenda. Gue bilang udah nggak bener lah, kasihan juga kan dipaksain. Nah dan kebenaran si panitia gue ini dapat 1 spot di bawah shelter pos 2. Nah di situ kan akhirnya ya udah dari pertengahan pos 1 ke 2 itu ya udah gue apa sih orang yang kesurupan aja gitu kan. Akhirnya sampailah di pos 2. Si cewek ini disuruh tidur. Pokoknya tidur lah, sedangkan gue Bang Nardi dan ada beberapa yang gue bilang awal orang tua itu cukup tua. Ya udah gue di shelter aja tuh ngopi dan beberapa ada pendaki juga kan, kita ngobrol-ngobrol. Pas di situ ada satu panitia lagi juga, gue bilang nanti kalau lu udah sampai atas tolong 1 orang atau 2 orang suruh turun lagi buat nge-backup barang bawaan si orang ini kan. Nanti gue bakal naik. Nah dari situ pun gue bilang sama Nardi, "Bang, udah lu stay di sini aja ya. Pokoknya nanti kalau ada orang yang turun, gue bakalan ikut naik buat ngontrol atas. Udah itu gue turun lagi." Gitu kan. Oh ya udah Bang. Nardi bener nih. Gue ketolongan, jujur pada saat itu gue ketolongan sama dia. Ya walaupun kalau nggak ada dia paling gue narik 1 panitia kan gitu. Cuman karena ada dia, alhamdulillah gue ketolongan. Ya gue akuin lah care banget tuh sama yang si kesurupan itu gitu kan. Sampai akhirnya udah sore, menjelang sore, gue jam 5 gue berangkat dalam kondisi itu hujan. Jadi panitia gue udah turun 1, udah gue masakin karena dia kelaparan juga, dimasakin mie juga. Akhirnya dari situ gue suruh nge-backup dia barang bawaan tas salah satu peserta juga. Nah dan 1 lagi ada yang turun. Jadi yang turun dari pos 3 ke 2 itu ada 2 orang. Nah, yang 1 turun berani bawa nge-backup tas. Yang 1 lagi memang bukan panitia sih. Dia turun juga. Tiba-tiba ada turun. "Bang, gue nggak bisa bawa tas ya. Gue cuman ini doang, katanya cuman turun doang." Maksud gue,
lu turun ngapain kalau nggak nge-backup ya, maksud gue kan gitu. Lu turun mendingan lu nggak usah turun gitu kan, niat gue kan. Kalau lu nggak nge-backup, dia cuma gue suruh bawa, ya udah nih lu bawa apa kompan gitu, ntar lu isiin air aja deh ya. Jadi gue mau kesel juga, ya udahlah, dia juga udah ada inisiatif buat turun kan. Akhirnya gue naik sekitar jam 5 lewat, gue naik ke pos 3 ber-6. Cuman kondisinya gua sama panitia itu gue duluan, karena gue izin dulu sama yang belakang, bang sorry gue nggak bisa nungguin dulu karena gue mau nge-push dulu gitu kan. Gue udah, itu pun gue bakalan turun lagi, yang penting barang bawaan lu udah gue bawain. Iya bang nggak apa-apa, udah lu duluan aja. Akhirnya gue berangkat tuh bertiga. Nah sedangkan yang panitia gue ini jujur fisiknya kuat, dia jalan cepet banget. Gue sampai akhirnya gue sama yang berdua ini, namanya si Aris. Nah kan di jalur dari pos 2 ke pos 3 itu kan ngelewatin banyakan sungai ya. Iya, tebingan air kan. Ngelewatin satu, kalau nggak salah berapa sungai ya? 9 apa 7 ya? 7 ya? 7. Nah akhirnya di sungai pertama aman, kedua aman, sampai akhirnya di sungai kelima, aliran sungai kelima, gue kayak ngerasa, pokoknya gue berdiri, jadi kayak harusnya tuh di sungai kelima tuh gue agak melipir ke atas kalau mau aman. Jadi ini gue terus lurus aja bang, gue duduk begini, nggak tahu gimana ceritanya gue jatuh, kepleset, dan itu kondisinya duduk begini kayak main prosotan. Dan kalau kondisi ada batu kayak begini, kayaknya ini gue ya lumayan sih. Dan itu pun gue ketolongan sama ada rumput-rumputan, jadi gue sempat megang. Dan kaki gue udah cangangnya begini bang, ke tebingan itu. Dikit lagi. Satu orang yang barengan sama gue, dia udah panik. Bang Samsul. Dan beberapa ada pendaki yang bareng sama gue di atas itu sampai lari ke bawah. Bang gimana bang, aman? Gue bilang, nggak apa-apa kok, aman. Dalam hati gue, alhamdulillah mati gue masih dipending kan. Nah iya dong, masih dipending kan, kata gue. Ya mau gimana lagi, orang gue mood. Karena pada saat itu pun gue ngedengar beberapa peserta gue pun ada yang keplesetan gitu kan. Ya udahlah. Parah sih. Nah iya, karena kondisinya kalau gue jatuh bang, ya minimal nggak mati, patah tulang itu udah pasti. Patah tulang itu udah pasti. Akhirnya udahlah, bodo amat lah, kata gue. Mungkin belum waktunya gue mati kali, jalan lagi tuh gue. Di sepanjang perjalanan nggak ada yang aneh-aneh, bahkan gue bilang nggak ada yang aneh lah. Sampai akhirnya gue sampai di pos 3. Pos 3 gue ngecek satu masing-masing tenda, dan gue bilang, oh ternyata di situ gue nggak bisa dapetin spot tenda lagi. Rame kan. 4 camp. Nah pas udah kayak gitu, cuman gue masih ada satu poin di situ. Gue nyari tenda yang ada isinya satu peserta gue yang namanya Yuli. Yang waktu itu ikut di Gede, gue nyari tenda dia kan. Masuk tenda dia gue bentak bang. Kenapa? Gue bentak karena dia nggak nurut. Kalau lu mau nurut silahkan ikut naik sama gue, tapi kalau lu nggak nurut besok-besok nggak usah ikut naik lagi sama gue, gituin. Di sini kondisinya semua udah kecapean dan lain-lain, lu jangan bikin rewel, karena gue tahu dia rewel banget kan. Akhirnya di situ semua diem, dan ada satu peserta lagi bilang, bang, gue datang bulan gini-gini. Udah nggak apa-apa, gue bilang. Peserta yang di atas itu kan jadi ngebentuk kayak 3 kelompok karena nggak bisa ngegrup gini kan. Nah peserta yang di atas itu ada yang ngomong, bang gue datang bulan gini-gini, dan yang di bawah pun bilang, bang gue datang bulan gini-gini. Udah nggak apa-apa, insya Allah aman kok, yang penting lu kalau pipis lu gali lubang dan lu kubur lagi, lu nggak usah mikirin aneh-aneh. Nah dari sini pun Gunung Sumbing itu seharusnya ada pantangan kan pak? Apa ya pantangan, lupa gue? Nggak boleh bilang dingin. Oh iya. Tapi gue nggak. Gitu. Tapi gue briefingnya, gue nggak pernah ngasih tahu pantangan itu ke semua tim. Oke. Dengan alasan kalau misalkan gue kasih tahu, mereka akan kebebanin. Bener. Jadi kalau misalkan tiba-tiba dingin, ntar malah pikirannya mereka kan ini pantangannya. Malah yang ada kepikiran kan. Makanya gue nggak ada yang namanya lu mau ngapain itu terserah lu. Kalau gue naik gunung sama orang pasti begitu, nggak bakal ngebebanin kayak ada pantangan ini. Kecuali kalau nggak boleh kayak nyambut tanaman kayak gitu, mungkin gue kasih tahu. Tapi kalau untuk pantangan yang kayak gitu nggak gue kasih tahu. Ya udah tuh, mereka pun nggak ada beban, nggak ada punya pemikiran kayak gitu kan. Jadi alhamdulillah pada saat itu aman tuh. Cuman gue ngebentak satu orang aja kan.
Nah, pikiran gue masih di pos 2. Dan kondisi gue ngontrol tenda sono sini itu sampai akhirnya jam 8 di pos 3. Itu gue baru turun. Itu udah malam ya? Malam, gue turun malam. Ya, turun malam pos 3 ke pos 2 kondisi gerimis. Lumayan kan, lumayan menantang juga. Bukan perkara menantang seremnya. Tapi ya licinnya itu ngelewatin sungayan. Jadi kalau misalkan gue udah pikiran, kepleset lagi nggak ya? Karena kondisi dari 3 ke 2 itu gue kondisi masih bawa carrier, Bang. Masih bawa carrier, jadi ya udahlah, Bismillah aja gitu kan, gue turun. Nggak tahu gimana, karena pas di awal gue bilang gue nggak ngeliat apa-apa, tiba-tiba pas turun itu, gue ngeliat ada gantungan batok kelapa dan kondisi kalau kelapa itu kan putih dalamnya. Iya, dagingnya. Dagingnya tuh putih. Itu ngegantung sebelah kiri, sekelebatan itu kayak kepala. Sekelebatan kayak kepala, jadi agak jauh gitu kan, agak belok gini lah. Kena headlamp gue, anjir apaan itu ngegantung muter-muter. Gue diem aja. Pas gue lihat, kepala bukan ya? Karena sugesti gue udah jelek kan. Kepala kali. Nggak tahu, gue diem lagi. Kalau gue kagak turun, nyawa orang di bawah 2 orang kasihan. Karena gue panitia. Gue bilang bodo amat lah, gue lebih baik ngeberaniin diri. Karena pikiran gue, nyawa manusia lebih penting daripada gue mikirin setan yang nyegat gue. Iyalah. Sampai akhirnya gue deketin. Gue itu ngoceh-ngoceh, Bang, asli. Karena gue tahu itu batok kelapa ternyata. Dan gue sempat gede kenapa ada orang ngegantungin batok kelapa di situ. Karena gue taunya, iya pas begini, anjir ini batok kelapa. Ya udahlah. Akhirnya gue jalan lagi. Sampai gue ketemu di mana gue kepleset. Iya, yang tadi. Sampai ketemu gue kepleset. Ya karena gue udah tahu kondisi medannya, agak melipir ke kanan. Pas gue balik ke kiri itu ada orang ucangangi lagi. Anjir. Ada ucangangi lagi. Tapi kondisinya gue nggak tahu ya. Tapi pakaiannya pakaian pendaki. Beneran orang? Ya nggak tahu. Kan gue nggak negor. Jadi ucangangi gini. Di posisi lu tadi? Di posisi gue jatuh. Karena kan setahu gue nggak tahu di mana kejadiannya. Kalau nggak salah di situ kan beberapa juga ada yang jatuh gara-gara meninggal, jatuh di ini juga kan, kalau nggak salah kan. Cuman ya gue nggak tahu pada saat itu gambarannya itu orang, gue nggak tahu cewek atau cowok. Jadi ya udah duduk aja begini di posisi gue lagi jatuh. Pakaian pendaki. Terus? Karena gue bilang rasa takut gue kekalahin sama yang di bawah ini. Sama orang yang memang butuh istilahnya bantuan gue kan. Sampai akhirnya ya udahlah bodo amat gitu. Gue jalan lagi, ketemu lagi sama pendaki yang mau naik. Nah, dan anehnya setiap gue turun, setiap ngelewatin sungayan itu gue nggak papasan sama satu pendaki pun. Tapi kalau misalkan nggak ngelewatin sungai, itu gue selalu papasan. Karena kondisinya pas pada saat itu Sumbing itu lagi rame. Ketemu ada beberapa pendaki lah intinya yang ketinggalan. Sampai di sungayan ketiga itu ada kubangan air. Ada kubangan air. Tadinya gue mau ngambil air di situ. Pas gue ngambil, di depan ada suara. Gue kagak tahu. Tapi gue nggak berani nengok. Ya udah, mungkin nggak boleh. Gue jalan lagi tuh. Nah, yang ini ada sungai. Kalau yang ini sungai benar-benar air jalan. Yang pas ada jembatan kayak kayu gitu kan. Gue ngambil air itu di situ. Gue pas ngambil air, kondisi gue masih ngadepin ke sana. Gue nggak ngeliat ke trek. Tiba-tiba di belakang tuh kayak ada yang jalan. Kayak orang jalan ngelewat aja. Oh mungkin mendaki. Pas gue tengok nggak ada. Ada langkahnya gitu? Ada langkahnya. Pas gue tengok nggak ada. Sampai akhirnya gue udah kelar itu ngambil cuman 1/4-nya aja. Udah kan? Di depan gue ada yang ngejagain dong. Ada yang ngejagain? Iya, orang tapi nggak ada headlamp. Jadi di situ tuh ada kayak bekasan orang jatuh kepleset itu. Jadi kalau orang kepleset atau kayak jatuh kan ada bekas coakannya ya. Jadi di coakannya itu pikiran gue gini, kalau memang itu orang nggak mungkin di coakannya itu. Karena itu jurang, maksudnya kalau lu ke bawah itu lu pasti jatuh agak ke dalam gitu. Kok ini kayak melayang ya, gue bilang, atau berdiri di atas pohon. Nah, gue bilang, ya elah, mau turun aja dari pos 3 ke 2, kata gue begini amat. Dan jujur aja pada saat itu pertama kalinya lagi gue turun malam-malam di gunung gitu kan. Biarpun pos 3 ke pos 2 deket, ya udah, tapi ya lumayan serem.
Gue bilang siapa ya? Gue beraniin, gue senterin. Kayak orang kondisinya pakai jaket gini bang, ditutupin begini, nggak kelihatan mukanya. Kayak pendaki, sama-sama pendaki. Akhirnya, bodo amat mau kata setan mau apa kek dalam hati gue. Udah, gak usah ganggu gue lah dalam hati. Gue jalan bang, jalan. Kondisinya itu si yang gue lihat dia agak menjauh, melipir. Agak jauh, jadi kayak melayang. Wah gue bilang geblek setan, gue bilang anjir. Nah, gini jalannya melayang. Iya, jadi harusnya kan misalkan trek satu sofa gini kan. Jadi yang pertamanya gue lihat di sini, tiba-tiba gue datang dia menjauh. Iya jauh. Dia jauh. Dia bilang, apa sih? Gue balik. Mukanya jelek dong. Hancur. Beneran setan itu? Beneran setan. Nah dari situ gue nggak ada pikiran apa. Ya udah bodo amat. Karena pikiran gue cuman ke satu peserta gue dong. Iya. Nah sampai akhirnya gue mau nyampe pos 2. Ternyata bener. Si cewek ini sama Bang Nardi ini. Dia mau jalan ke pos 3. Gue bilang, Bang. Di atas nggak dapet tenda. Bukan karena gue pelit atau nggak berani. Kondisi licin. Gue bilang sempat kepleset. Ketemu sama dia pokoknya kan. Gue bilang udah kita mau nggak mau ngedirin kita tidur di bawah aja di sono udah ada yang tendanya. Padahal tenda gue bawa banyak bang karena memang nggak dapat spot. Akhirnya cuma ngedirin berapa tenda dan semua pun desak-desakan. Ada yang 5 orang, ada yang 6 orang. Ya udah mau nggak mau kan. Akhirnya gue bilang karena gue ngelihat satu sosok itu. Gue juga nggak mau kan kondisi ini orang kesurupan atau hipo lemah kan. Takutnya dia juga ngelihat. Akhirnya ya udahlah turun. Pas gue sampai shelter 2, pas sampai pos 2, di situ kan ada shelter. Di situ ada pendaki lain yang bawa anak kecil. Oke. Jadi gue nanya sempat ngobrol. Ibu mau kemana? Mau ke pos 3? Bu, saya aja dari pos 3 turun ke sini karena di sana nggak dapet space kan. Terus gue ngeliat itu ada anak kecil. Pokoknya anak kecil umur berapa ya? 7 mungkin atau 8 tahun lah. Pas gue udah gituin, udah bu kata gue, ibu bawa anak kecil resikonya di sana jalan licin dan lain bla 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 gitu kan. Saya udah bawa porter kok mas, gini. Iya saya tahu bu, tapi ada baiknya ibu di sini aja. Kenapa gue kekeh? Kondisinya bawa anak kecil. Iya anak kecil. Gue takutnya ya kalau masalah licin mungkin bisa di backup sama orang tuanya atau gimana, sesafety-nya dia juga bawa porter lokal dan lain-lain kan. Gue takutnya tuh anak ngeliat juga. Karena kan anak kecil mungkin paling sensitif kan. Benar. Dan mereka nggak bisa bohong. Nggak bisa bohong juga kan, takutnya ngelihat. Akhirnya gue bilang, pokoknya itu kekeh gue saranin buat ngecamp di shelter. Iya, dalam shelter. Dalam shelter. Akhirnya mereka tuh banyak kan nggak tahu berapa orang, lebih dari 10. Ngobrol sampai akhirnya satu orang ngecek keadaan atas dan turun lagi. Oh iya bener kata si abang itu ternyata jalannya ke sana curam bla 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 gitu. Sampai akhirnya mereka ngecamp tuh. Cuman nggak tahu gimana ada satu porter turun. Sebagian nerusin, cuman yang bawa anak ini nggak nerusin. Sampai gue liat, alhamdulillah, ya udah kan. Nah dari situ tuh gue masuk tenda dan gue ngeliat kondisi si satu cewek ini pun ya lemes lah, nggak memungkinkan untuk buat summit atau ya udah dia cuma bisa sampai sini doang gitu kan. Ya udah kita makan, yang penting terus dikasih makan biar nggak terlalu parah kan. Dari situ udah makan obat, kita juga sempat ngehibur lah bercanda-bercanda. Ya walaupun ada senyum-senyum tipis, ya udahlah. Akhirnya jaket Bang Nardi, sleeping bag Bang Nardi, semua dikasihin ke si satu cewek ini kan. Kita pokoknya udah makan, udah mau menjelang tidur lah. Dari situ lumayan kedengaran ternyata di bawah ada yang hajatan mungkin, karena kedengaran suara dangdutan gitu kan. Ya udah hal yang biasa gitu kan. Ketinggian segitu masih kedengaran suara hajatan itu masih biasa. Akhirnya tidur tuh. Gue di tenda tidur tuh malah tendang-tendangan sama Bang Nardi. Kenapa? Karena kondisinya dingin. Jadi kayak, Bang, kaki lu tindihin gue apa? Udah gue tindihin. Tiba-tiba kan namanya orang tidur nggak sadar, ditendang lagi. Ini kondisi bener-bener dingin, Jo. Pas udah kayak gitu kan, gue ada sempet mungkin gue Nardi sama si cewek itu udah tidur. Sempet gue ngelamun, aman nggak ya? Apa gue turun ya? Pikiran gue udah nggak tenang karena kondisinya yang sebelah ini
si cewek ini tidur. Pas udah tidur, karena gua kalau kondisi orang hipo atau orang kesurupan itu wajib ditegur. Maksudnya ya kalau memang ya diajak ngomong gitu kan, takutnya dia kenapa-napa lagi kan. Gue tegur tuh. Gue tegur, gue panggil namanya. Kagak nyaut. Oh mungkin pules. Gue mau bangunin Bang Nardi. Tadinya gue mau bangun Bang Nardi kan. Cuman gue tahu dia yang nge-backup terus. Mungkin dia kecapean, akhirnya gue nggak berani kan. Gue penasaran. Itu kondisi hampir mau jam 11 kali. Hampir mau jam 11. Jadi dia kondisi pakai sleeping bag. Ketutupan, semua ketutupan. Gue buka mukanya. Karena gue mau tepok mukanya. Gue lebih sereman ngelihat lebih sereman ngelihat tuh orang daripada ngelihat setan yang gue lihat. Emang gimana mukanya? Yang gue lihat mata dia melek, kondisi hitamnya nggak ada, bola hitam ini nggak ada, tapi melek. Lu buka nih? Iya, karena kan kondisi gue bilang gue khawatir sama dia. Iya lu. Maksud gue takutnya dia kenapa-napa aja kan gitu. Takutnya tiba-tiba, karena kondisinya si cewek ini tuh nggak kayak yang lain. Maksudnya kalau misalkan lapar bilang atau ngomong pun dia minim banget kalau ngomong. Jadi harus kita yang pancing omongan baru dia ngomong. Pas gue lihat, gue langsung tutup lagi. Astagfirullahaladzim. Nggak bener, udah gue turun. Jadi gue buka tenda, gue kencing. Gue mikir tuh lagi kencing. Turun gak ya? Dari pos 3 aja halangannya banyak banget gue bilang. Ini harus turun ke base camp. Turun gak ya? Sampai kelar kencing gue aja gue masih diem aja. Gue belum sletingin, belum apa. Udah kencing aja begitu. Gue mikir keras. Gue bilang kalau bangunin Nardi gue bilang gak mungkin. Kasihan kecapean kan. Udahlah gue bilang nekat. Turun nih. Set. Baru berapa langkah. Pokoknya itu hampir deket ke si cewek itu yang nanti bakalan kesurupan juga. Di situ yang harusnya, pokoknya ada jalur, pokoknya pas belokan patahan gini, itu jalurnya kelihatan kan, kalau dibutuh itu kelihatan gede banget biarpun tangga kan. Bener, gede. Jalurnya hilang, jadi jalur semak. Jalurnya ada, cuman setapak. Berubah ya? Berubah. Gue tahu sebelah kirinya itu ada jalur harusnya, jalur potongan, pokoknya jalur bukan tangga lah, tapi jalur setapak. Tapi bukan jalur yang itu. Nyasar. Dan itu beda. Enggak nyasar Jo. Jadi kayak gue berdiri jalan begini. Tangga gue masih ada Jo. Tangganya masih ada. Tangganya masih ada. Cuman pas mau ke depan itu nggak ada, hilang. Oke, anjir. Jadi wah udah nggak benar nih. Ya udah biarin lah. Feeling gue begini. Nggak tahu benar atau enggak ya pemikiran gue. Ya udahlah anak orang kenapa-napa. Biar gue yang tanggung jawab. Akhirnya gue naik lagi. Gue tidur lagi. Nggak berani buka mukanya lagi, nggak berani gue tegur lagi, nggak berani gue apa lagi, udah gue tidur. Sampai akhirnya ya jam 1 jam berapa gitu, gue bangun lagi kedengeran suara gamelan dan beberapa pun ya memang kalau masalah gangguan hal yang kayak orang jalan di lain itu banyak banget. Dan gue nggak tahu katanya di yang gue ngediriin tenda itu katanya bekas kuburan. Nggak tahu bekas, nggak tahu kuburan, pokoknya gue nggak tahu. Gitu. Jadi di situ banyak gangguannya yang aneh-aneh gitu kan. Sampai akhirnya datanglah pagi, gue makan nih. Udah bikin sarapan dan lain-lain, gue bilang ke Bang Nardi, "Bang, lu mau summit?" "Iya." Dia bilang mau summit. Gue ngeliat dong gelagat nih orang berdua gitu kan. Kalau Bang Nardi gue percaya dia bisa sampai. Tapi gue ngeliat satu cewek ini, dia tuh meyakinkan dan ada yang beda. Apanya yang beda? Dia sanggup ke puncak. Dia bilang gitu? Enggak, feeling gue dia sanggup ke puncak. Secara, ya kalau misalkan yang lain aja nggak sanggup, apalagi dia kan. Gitu. Tapi kayaknya bisa sih. Cuman gue mau ngetes nih dari 2 ke 3 nih. Akhirnya, ya udah. Akhirnya kita jalan tuh bertiga dari 2 ke 3. Lalu itu kondisinya si cewek itu masih ini nggak? Lemes masih. Udah normal tapi? Udah normal, cuman lemesnya masih. Berarti udah nggak kesurupan? Udah nggak kesurupan. Oke. Dan itu pun ya hiponya pun kayaknya udah hilang dah, karena jaketnya pun kita ya bener-bener ditanganin banget lah pas hipo pun kan. Akhirnya jalan tuh. Dan anehnya ngelewatin pos 2 tuh orang seger banget.
seger buger. Ada yang aneh sih, gitu kan. Ya udahlah, bodo amat. Sampai akhirnya kita pos 3, udah sampai pos 3. Karena kondisinya gue panitia dan leader dari semuanya kan, gue nggak bisa ikut juga. Karena gue harus ngatur mereka yang di pos 3 turun jam berapa dan lain-lain kan. Nah, udah kayak gitu, Nardi bilang, "Bang, gue punya waktu sampai jam berapa?" Jam 6. Gue bilang gitu kan, sampai jam 6. Iya. Nah, dari situ mereka akhirnya sekitar jam 8, jam 9, mereka berdua berangkat ke puncak. Feeling gue sebenarnya ya yakin sih mereka sampai puncak, karena gue sendiri yang ngizinin mereka berdua ke puncak. Bisa aja kok gue untuk nggak bawa si satu cewek ini, untuk maksa jangan gitu bisa. Tapi nggak tahu kenapa, pokoknya feeling gue nih cewek bisa sampai puncak. Sampai akhirnya Bang Nardi kan mutusin buat muncak. Nah, sedangkan gue ngurusin beberapa peserta yang lain untuk turun lah. Mereka masak-masak dan lain-lain. Sebagian juga masih ada yang ke puncak tapi belum turun. Ya udah tuh gue ngobrol-ngobrol sama peserta yang nggak ikut muncak. Dari situ mereka banyak yang bilang, "Bang, semalam lu ngapa kagak kesini sih? Emang ngapa? Banyak banget yang gangguin gini-gini." Terus gue nggak dengar suara gamelan lagi. Mana satu tenda semua kedengeran semua. Kata gue itu mah dangdutan kali, lu salah. "Enggak bang, gamelan." "Enggak, itu dangdutan sampai pagi." Gue bilang, gue gituin aja kan. Karena gue nggak mau pusing gitu kan. Malamnya juga gue pusing. Katanya, "Enggak bang, gue tuh dari semalam kalau pipis masih mending. Ini pengen pup," dia bilang. "Terus lu pengen pup dong nungguin gue sampai pos 3, gue bilang gitu. "Iya, nungguin lu doang." Anjir, gue bilang, gue di sini cuman jagain orang boker, gue bilang gitu kan. Yaudah anterin. Akhirnya gue anterin tuh kan. Akhirnya gue anterin dan ternyata banyak banget kejadian di pos 3. Mulai dari yang gue bilang peserta gue yang namanya Yuli ini. Dia tuh sempat kesurupan juga, rewel dan lain-lain. Bahkan katanya dia ada sempat pas sadarnya ya, gue pengen nyusulin Bang Samsul ke pos 2. Cuman dibentak lagi sama satu panitia gue. "Udah lu jangan macem-macem, daripada lu ke pos 2 ntar tiba-tiba dibentak lagi lo sama dia," dia bilang. "Udah lu nurut aja di sini-sini bla bla," gitu kan. Karena memang kondisinya pada saat itu 40 orang itu katanya hampir semua ngalamin. Ngalamin kejadian yang aneh-aneh, mulai dari tenda yang ada yang digesrek dan lain-lain gitu kan. Karena pada saat itu dari awal pendakian tuh yang datang bulan itu 1 orang. Cuman pas udah sampai di trekking itu ada 3 orang. Jadi ya ternyata ada 3. Jadi pas udah sampai pos 3 itu mereka tiba-tiba datang bulan gitu kan. Cuman karena gue orangnya, gue bilang ya udah nggak apa-apa kalau datang bulan aja kan, itu emang lu cewek gitu kan, udah kodrat lu, gue bilang. Gak usah mikirin yang aneh-aneh gitu. Ya karena gue ngesugesnya kayak gitu, alhamdulillah nggak terlalu parah mereka ketakutannya. Sampai akhirnya kita beres-beres dan akhirnya kita turun. Nah pas turun ini gue bilang kita kumpul semua di pos 2. Kita kumpul tuh di pos 2. Gue udah wanti-wanti nih ke semua panitia, terutama ke salah satu panitia yang namanya Dedi. Gue bilang, "Ded, kalau jam 12 malam gue nggak ada, lu panggil tim SAR, tim evakuasi atau ranger," gue bilang. Karena feeling gue bakalan turun malam. Gitu kan. Pokoknya kalau jam 9 ya masih normal lah, gue bisa di track. Kalau jam 12 malam nggak ada, lu wajib manggil tim ranger atau tim evakuasi buat nyusulin gue. Antara gue jatuh, hilang, ya nggak tau lah pokoknya. Akhirnya. Itu dari pos 3 berarti nggak ada ke puncak tuh? Ke puncak ada banyak. Pokoknya banyak lah, cuman nggak semua, kayak cuman sekitar 15-20 orang lah. Ke puncak, sisanya turun sama lu? Semua. Kondisinya itu udah siang Jo. Oh berarti udah ada yang ke puncak ya? Iya udah, semua udah kumpul semua, jadi ya udah gue suruh turun. Walaupun gue lama di pos 3 itu nggak tahu ngapain. Nah akhirnya udah sampai pos 2 itu, gue nyuruh ke panitia wanti-wanti kayak gitu. Karena kenapa? Gue nungguin Nardi sama si cewek ini. Nah kan, ya secara gue yang ngizinin dia, ya bisa aja gue turun Jo. Gue bawa tas semua, ya udah gue tinggal turun, ntar gue naik lagi gitu. Bisa aja gue kayak gitu. Cuma kan prinsip gue nggak pernah ninggalin temen atau yang naik bareng sama gue. Ya udah gue tungguin. Gue packing beres-beres sampai jam 4 kurang 10, gue inget banget. Gue udah kelar semua, gue taruh semua tas di shelter. Gue ngerokok sebatang. Gue ngeliat jam,
Kalau nih orang jam 4 masih belum kelihatan batang hidungnya, gue susulin. Bahkan sampai puncak pun gue susulin lah, gue cari sampai ketemu. Udah, gue ngambil headlamp, ngambil jaket, terus gue nggak bawa cemilan tapi gue bawa air. Udah, gue bakalan nyusulin nih orang gitu kan. Gue takut kenapa-napa karena kondisinya, gue tahu perkiraan gue dia sampai jam 4 atau jam 5 sampai bawah. Perkiraan gue setelah telatnya turun tuh. Akhirnya udah jam 4 lebih 10 itu gue jalan. Gue ketemu papasan satu pendaki, baru ngelewatin shelter 2, ketemu papasan satu pendaki. Gue nggak ngeh lagi itu orang. Gue ngeh pas udah ketemu sama dia. Jadi ketemu papasan set gini doang. Oh, pendaki lain kali gitu kan. Pas gue ketemu sama dia tuh di sungai keberapa ya. Pokoknya nggak jauh lah dari pos 2 tuh. Papasan sama dia dari jauhan. Wah, oh no, alhamdulillah. Itu kondisi udah hampir 4:30. Apa 4:30 lah. Dan pas gue baru ngeliat sungayan. Kok tadi yang papasan kayaknya gue dah gitu. Gue bilang, iya bukan ya? Ah bodo amat lah. Udah bodo amat kata gue. Tapi mukanya kayak nggak kelihatan, Jo. Kayak nggak kelihatan? Iya, kalau misalnya papasan kan kelihatan face to face dong muka. Ini gue kayak nggak ngeh mukanya. Kayak lupa aja mukanya. Pakaiannya kayak sama yang semalam. Gue bilang bodo amat. Yang ini, yang oncong-oncong kaki. Iya. Nah, sampai akhirnya ketemu nih sama Bang Nardi sama si cewek itu. Cuman kondisinya sekarang tuh berempat. Oke. Sama siapa lagi tuh 2 orang? Itu tuh katanya sih pendaki yang ketemu di puncak barengan sama mereka. Dan mereka pun turun akhirnya bareng gitu. Pas turun, ada yang beda dari si cewek ini. Gue bilang, ya ini mah bakal kenapa-napa sih. Tapi ya udahlah, biarin. Semoga nggak kenapa-napa. Semoga cuman feeling gue doang yang jelek. Akhirnya turun tuh. Pertama kondisinya pas udah turun bareng tuh, gue depan. Gue depan. Nggak tahu kenapa, gue nyuruh. Intinya nggak nyuruh sih, lebih ke ya udah si cewek ini yang depan. Dia pindah tuh ke depan. Set. Aduh, apa ya? Gue nggak ngelihat sesuatu yang nemplok di dia, tapi kayak ada sesuatu yang ada di dalam dia gitu. Jadi kayak, aduh gimana ya ngomongnya kata gue. Tapi ya udahlah, semoga nggak kenapa-napa gitu kan. Dan ternyata pas sampai shelter 2, pos 2. Shelter itu kondisinya ada 2 pintu. Kalau dari bawah itu ke atas ada di pojokan, di sini di pojokan juga. Kondisi kita masuk semua otomatis pintu terdepan dong. Dari sini. Sedangkan dia lewat terus jalan. Itu dipanggil-panggilin kagak nyautin sampai akhirnya gue yang narik jalan sini. Itu udah mulai ngelamun lagi. Dari situ kan masak mie, bang masak mie, kata Bang Nari kan, gue masak mie tuh. Karena kondisi kan mereka capek habis dari puncak ya. Gue nawarin kopi juga, bikin kopi buat 2 pendaki ini. Gue sempet nanya tuh, di mana si cewek ini? Wah bang gila jalannya cepet dan lain-lain gitu kan. Masa sih, gue sempet nggak percaya gitu kan. Ya udahlah bodo amat terserah. Sampai akhirnya mereka nunjukin foto. Lah bener anjir nyampe puncak. Sedangkan peserta lain aja beberapa yang kelihatannya fisiknya kuat itu nggak sampai puncak, tapi dia sampai puncak gitu. Ya udahlah syukur alhamdulillah. Akhirnya makan. Tiba-tiba muntah. Wah. Si cewek itu muntah? Ya, mungkin angin kali ya, dingin tahu gimana masuk angin. Gue masih kagak pikiran aneh-aneh lagi. Nah dari sini kebenaran gue kedapet tas lumayan gede. Jadi dalam tas gue tuh ada 2 tenda lah, sama tenda yang situ sama tenda yang nggak kepake. Dan beberapa logistik dan lain-lain. Pokoknya lumayan berat lah. Akhirnya, bang, tas lu gue yang bawa. Lu ngawal si cewek ini aja ya. Ini ada tas ini. Dia di dalamnya ada pakaian dia. Pokoknya perlengkapan dia enteng banget lah gue bilang. Pokoknya gue nge-push sampai bawah, gue tungguin di pos ojek. Gue bilang gitu kan. Karena gue tahu lu ngawal nggak mungkin bawa barang berat. Ya udah, gue turun tuh. Itu kondisi udah lewat maghrib cuy. Udah lewat maghrib gue turun. Set. Nah, pokoknya pas jalan yang gue semalam gue bilang gue ngeliat tiba-tiba jalan itu hilang. Dari situ gue masih berasa normal. Udah ngelewatin patahan itu ada sebuah kayak pohon tumbang gitu setengah begini doang. Kan tas gue lumayan berat. Gue istirahat di situ, duduk begini.
nyenderin tas doang. Pas gue naik lagi, beratnya kayak 2 kali lipat. Dan kondisi gue nggak bisa nengok ke atas. Kondisi nggak bisa nengok karena tasnya tinggi. Ya. Tas lu tinggi emang? 70 sama 60 kan gue double. Nah jadi kan tinggi banget kan, jadi nggak bisa ngeliat gini lah. Kok gue jalan makin sini makin pelan, makin sini makin pelan gitu, berat banget. Di atas tuh pas turun itu gue sempet beberapa yang ketemu papasan sama pendaki lain pun, yaitu nggak kenapa-napa sih, biasa-biasa aja, cuman nggak tahu tas gue ini berat, cuman kayak gue mau nengok ke atas itu susah dan merasa kayak ada yang nemplok aja di atas. Gue ngeliat kiri kanan itu nggak ada yang aneh, pokoknya hampir mau sampai pos 1 gue diteriakin sama 1 orang. Apaan? Orang, bener sama orang. Jadi kondisinya gue begini berdiri, itu berat. Harusnya gue kalau pengen banget istirahat, pengen duduk gitu kan, cuman gue berdiri aja istirahat. Gue pengen tahu kata gue ngikut sampai mana lu feeling gue gitu kan, lari kenceng banget, set. Dan anehnya nih orang kenapa kagak manggil gitu kan, padahal udah tahu kayaknya itu gue nggak manggil. Feeling gue memang kayak setan bukan gitu kan. Ya udah gue diem aja. Bang, kenapa? Kata Bang Nardi, lu suruh ke atas, si cewek pingsan, nggak banyak bacot itu, 2 tas langsung gue banting, gubrak aja, gue langsung lari. Dan itu kondisinya dari tempat gua yang berhenti sampai mau lari ke atas itu baru ngabisin 2 anak tangga. Napas gua udah Senin Kemis. Capeknya minta ampun, Jo. Karena kondisi kan nggak bawa barang, harusnya kuat dong. Dan itu gua tiap 2 langkah berhenti. Berat banget. Berasa berat. Berat banget. Dan beratnya itu di 1 kaki doang. Kayak ngegusur orang, nggak tahu. Padahal nggak ada apa-apa, Jo. Sampai akhirnya gue sampai di tempatnya yang kesurupan ini, itu gue napas pokoknya kenceng banget lah, sampai ditawarin minum dulu, kan tahu dia kondisi gue capek banget. Dari situ gue tepar begini, gue masih belum terlalu ngehin ini kenapa ya, ngomong lah cerita bla bla bla, dia pingsan gini gitu. Aduh, gue bilang fisik gue udah ngap banget. Ada sih kalau masalah kayak gitu, kayak udah yuk tandu atau kita gotong sama si. Nah kebenaran pada saat itu ya ditemenin sama pendaki orang Jepara sama Demak. Oke. Gitu kan. Akhirnya karena memang orang itu kayaknya begitu paham juga, dibacain doa dan ini memang nggak bisa keluar juga, sempat gue bacain juga ya emang nggak keluar juga. Gitu kan. Ya udahlah, dari situ sempat dia bilang si ceweknya itu ngelihat di sono ada sosok gitu, ngeliatin terus, selalu mantau si cewek ini. Dan gue pun merasa gue nggak ngelihat di kiri kanan, tapi gue ngelihat di pos 2. Merasa kalau di pos 2 itu kayak ada yang merhatiin, pokoknya di atas lah. Jadi gue nggak tahu ya itu kondisi pas terang bulan apa bukan. Dan menurut beberapa orang katanya di situ tuh gerbang gaib, katanya. Tapi gue nggak tahu. Tapi gue ngelihat di atas gue tuh kayak terangnya bulan, jadi kayak nyorotin ke pohonan, tapi bentuknya seblok begini dong. Jadi misalkan kayak tembok lu, seblok ini aja sepohon itu kelihatannya. Tapi gue ngeliat itu pohon, cuman kayak beda aja gitu. Gue bilang, ya udahlah, kita di situ berempat kayak orang bego, nungguin orang kesurupan gitu kan. Orang udah baca surat Yasin dan lain-lain gitu, kagak sembuh-sembuh gitu kan. Itu cewek kesurupan dia nggak? Sebenarnya jatuhnya lebih ke dia diliatin terus. Dia nggak berontak nggak apa gitu nggak? Berontak mah berontak. Sesekali dia berontak gitu. Cuman kayak pawangnya tuh harus sama Bang Nardi. Sama Bang Nardi itu nurut banget. Jadi gitu. Makanya kenapa gue bilang gue bolehin ke puncak, karena kayaknya sama Nardi tuh nurut. Nggak tahu ya kenapa, tapi ya gue pribadi pun ngasih izin gitu kan. Akhirnya, ya udahlah, gue duduk di atas. Jadi misalkan kesurupan di sini, di atasnya tuh gue berdiri duduk sambil ngerokok. Tiba-tiba ada suara ketawa orang normal, orang bercanda, cewek. Itu ada sekitar 3-4 orang. Gue mikirnya itu para pendaki, karena kondisi pas sudah kesurupan itu ada beberapa pendaki yang turun papasan sama kita, ada yang nawarin bantuan, ada yang nawarin madu dan lain-lain lah intinya. Sampai akhirnya itu ada yang ketawa pertama.
Gue diem dong. Pendaki lain kali. Semua pun mungkin ngeh sih. Tiba-tiba ada ketawa lagi. Pendaki lagi. Ketawa ketiga, gue ngeliat jam. Kayaknya udah setengah jam deh. Udah setengah jam lebih itu yang ketawanya sama, tapi diem. Maksudnya ketawanya tuh tetap stay di tempat itu dan nggak kelihatan headlamp. Baru ngeh. Sampai akhirnya ketawa keempat, gue berempat itu tengok-tengokan. Ini orang agak turun-turun ya? Kayaknya bukan sih. Iya sih bukan, headlamp nggak ada. Terus ngapain? Ya mungkin dia seneng kali gini. Ya udahlah biarin. Terus ini gimana orang? Nah di situ tuh sempat ya kayak gue nelpon ke, di situ kondisinya udah nelpon ke pihak base camp dan minta dievakuasi gitu kan. Nah pada saat itu tuh orang tim rangernya tuh belum datang, ya sempet bete juga sih. Cuman ya udahlah kita tungguin terus kan, karena kondisi gue udah nggak kuat lagi. Gue pun udah kekuras mental sama fisik gue udah kekuras banget gitu bang. Akhirnya, tapi itu feeling gue. Nah pas udah ketawa itu, gue merasa di depan ada yang di atas itu sama ada yang berdiri. Siapa? Gue agak tahu tapi ngeliatin sosok tempat kita dan itu nggak bisa kelihatan jelas karena kondisinya headlamp gue itu dipakai sama mereka buat emergency kedap-kedipnya. Jadi di situ iya, jadi gue pakai HP pun nggak bisa nyenterin ke atas. Udah nggak ada lah headlamp gue tuh udah nggak bisa, headlamp mereka pun udah mulai mau mati kan, itu pencahayaan pun dari HP doang. Sampai akhirnya gue bilang itu siapa ya ngeliatin, gue nggak bilang sama yang lain, cuman kayaknya beberapa orang pun kayak orang yang Jepara, Demak itu kayaknya orang ngerti semua, paham kayak gitu, kayak ngeliat cuman nggak ngomong aja. Gue bilang bodo amat lah. Sekian lama nungguin sampai akhirnya ada tim ranger, akhirnya dievakuasi lah gitu kan. Dan pas udah dievakuasi ya ngobrol ngomong Jawa, gue nggak paham gimana, yang intinya gini udah. Jadi kita turun sampai bawah, sampai base camp. Ya udah sampai base camp tuh alhamdulillah udah normal. Mestinya gue mungkin kalau misalkan gue nahan sampai pagi kan gue nggak bisa pulang satu, pulang semua dong harusnya. Kalau misalkan si yang kesurupan ini nggak minta pulang, gue akan tahan sampai pagi. Gitu kan. Dan kebenarannya dia minta buru-buru pulang. Bang pulang yuk. Alhamdulillah gue bilang. Gue tahu sih gue juga pengen pulang. Yang lebih khawatir gue bilang anak-anak yang lain pengen pulang juga gitu kan. Akhirnya dia minta pulang. Nah pas mau pulang kita beres-beres. Pas udah beres-beres, ada satu peserta gue yang lumayan bisa dibilang agak sensitif. Bang, gue mulai panas nih. Akhirnya dikasihlah paracetamol. Ngasih paracetamol dan nggak tahu kenapa nih orang gue suruh duduk di belakang supir. Awalnya dia nggak duduk belakang supir. Pokoknya dia, si cewek yang kesurupan ini, dan satu wajib cowok. Tadinya mau satu panitia. Akhirnya ya udah gue nyuruh salah satu orang buat nemenin di samping kan. Akhirnya udah kayak gitu kan, udah turun dan pokoknya udah ngurusin semuanya lah. Udah diurusin semuanya. Kita pulang tuh sekitar jam 10 atau jam 11. Feeling gue di mobil udah jelek lagi. Jadi pas udah di mobil tuh kondisi gue begini Jo sama supir. Kok gue merasa kayak bakalan ada yang iniin supir elapnya gitu kan, tiba-tiba diginiin kesurupan di mobil kan nggak lucu. Dan ternyata bener. Gimana? Si orang yang minta paracetamol, dia langsung megang tangan gua, cerep, bang, gua nggak sanggup di sebelah si cewek ini, serem banget. Si cewek yang kesurupan itu? Iya, itu masih ada yang ngikut bang. Gue bilang, gua kagak nengok. Kondisi satu orang tuh yang cowok, begini, lu ngapain ditanya begitu kan. Gue bilang udah tidur, udah biarin, udah dia tidur lagi tuh. Akhirnya gue nggak berani nengok juga ke si cewek yang kesurupan ini. Udah nggak apa-apa, ikut jalan-jalan kali, udah lu di sini. Akhirnya gue pijitin tuh tangannya ininya, gue pijitin sambil gue bacain doa. Pokoknya gue pijitin lah. Udah lu tidurnya agak ke depan gini aja, udah lu nggak usah nyender dulu, udah biarin aja. Tadi gue kata gue sampai Cirebon juga hilang, gue gituin kan. Ikut jalan-jalan dulu kali gitu. Udah pokoknya gue hibur sebisa mungkin. Tapi dia kondisi nangis di mobil.
Dan gue wanti-wanti, gue takut nih orang yang kesurupan lagi tiba-tiba kesurupan juga, kan jadinya chaos banget itu di mobil 2 orang kesurupan. Sebisa mungkin gue baca doa, ya Allah dalam hati gue, jangan sampai ada yang berlebihan lagi lah. Nggak apa-apa, cukup di gunung, udah turun dari gunung jangan ada kejadian apa-apa. Sampai harinya alhamdulillah cuman kejadian si nangis si cewek ini doang. Dan kita sampailah pagi di Jakarta. Sampai pagi di Jakarta, satu hal endingnya yang bikin gue kesel, Jo. Mereka seneng dong. Seneng kejadian karena ada horornya, kan bangsat. Anjing gue bilang. Ada cerita ya. Maksud gue iya, gue tahu. Tapi kan di sini gue selaku leader lu, maksudnya kan gue juga beban gitu. Malah mereka, bang ngadain lagi ke Selamet bawa 40 orang. Kagak, gue bilang anjing kagak. Dah ya, gue bilang kagak mau. Bahkan sampai akhirnya si cewek ini pun sempet nge-WA gue. Pas udah tuh, bang makasih ya, nanti next ikut lagi. Gue cuman begini doang, cuman senyum-senyum doang pas ngebaca iya insya Allah ya, gue gituin kan. Ya udah dari situ, dan kondisinya si orang yang kesurupan di mobil ini, yang nangis di mobil ini katanya diikutin gini. Gue cuman bisa ngasih saran A, B, C, D gini kan. Ya kan gue bilang pun, gue walaupun bisa ngeliat setan bukan berarti gue bisa nyembuhin orang kesurupan. Gue selalu cerita di sini pun gue bilang, gue bukan bisa nyembuhin orang kesurupan. Ya kalau misalnya pas gue lagi nyembuhin atau bacain doa tiba-tiba sembuh, ya alhamdulillah. Kalau kagak, ya udah kagak aja, gitu kan. Dan itu sih paling segitu doang sih, Jo. Ya cuman ada beberapa orang yang udah pas turun tuh banyak yang cerita, bang gue gini-gini. Ya gue pun selalu ngasih saran, kayak gini lo harus kayak gini. Coba lo mandi, bla 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 lah. Itu si cewek itu kan diikutin, ikutin apa? Ya kalau ngikutin sih gue nggak tahu ya. Antara kalau si cewek ini punya pegangan, Jo. Maksudnya pegangan? Yang ngejagain dia lah. Oh, pedang. Ya mungkin gue nggak tahu lah gitu kan. Cuman pada itu, jadi kayak pas pulang dari Sumbing, bang gue ngerasa di kamar ada yang lewat, kata dia gitu. Ya kalau gue nggak apa-apa, mungkin bayangan atau kucing gimana gitu kan. Ya udahlah, lu jangan terlalu ini. Udah gue bilang, sebenarnya gue pengen nyeletukin, gue juga udah stres di Sumbing tuh. Jangan mikirin gue stres lagi, curhatan lu yang kayak gitu kan. Berasa gue pawang jurig kali, gue bilang. Lu nanya ke gue, lu nanya sama yang lebih pinter kayak apa kayak gitu sama ini kan. Udahlah, yang penting lu semua turun selamat dan turun selamat. Ya udah, tugas gue udah kelar. Ya udah dari situ banyak yang cerita gue ngalamin gini. Ya pada intinya semua 40 orang itu semua ngalamin sebenarnya. Ngalamin hal mistis. Iya, dan mereka seneng pas turun tuh. Kan konyol banget, kesel banget gue. Orang yang dicari itu funnya ya. Ini dicari horornya seneng, dan dia bilang ntar trip pokoknya gue bakal ikut lagi. Enggak deh gue bilang. Makanya gue ngadain trip tuh ke perahu kan. Gue tahu loh kalau ke perahu nggak bakal pada ikut gitu kan. Iya. Aduh parah banget. Jarang bisnisnya perahu. Iya jarang gitu kan. Makanya gue nggak mau lah. Oke, jadi tadi tuh cerita pendakian Sumbing versinya Bang Samsul. Nah, cuma ada yang masih belum kejawab nih kan. Apa yang terjadi sama Bang Nardi sama si cewek yang kesurupan itu pas naik ke puncak. Nah, buat cari tahu itu nanti kita panggil Bang Nardi yang kemari. Cuma sekarang buat nutup cerita versinya Bang Samsul ini, gue mau nanya nih Bang Samsul, ada pesan-pesan nggak dari pendakian kali ini nih Bang? Monggo Bang, nih mic-nya atuh Bang ya. Yang satu lagi dicas Bang. Ya pesannya sih, yang gue keselin tuh si cewek ini tuh nggak bilang kalau dia punya penyakit alergi gatal, karena punya alergi dingin juga ternyata. Dan dia juga pernah ikut trip orang, ternyata kejadiannya pun sama. Jadi kayak kesurupan dan lain-lain gitu. Ya maksud gua, lu mau naik sama siapapun, ini tuh untuk siapapun lah, terutama cewek. Kalau memang lu punya keluhan atau punya alergi, penyakit apapun, ya wajib bilang ke leader lu biar leader lu bisa antisipasi. Dan itu pun meringankan beban lu, dan ke tim terutama itu bakalan gak terlalu chaos banget lah. Jadi ya kalau apapun naik sama siapapun, ya udah bilang, bang gua alergi, bang gua gini-gini, bang gua gini-gini. Ya udah bilang aja, nggak usah malu. Yang penting lu bilang ke satu aja, nggak usah kerame-rame. Itu sih. Oke deh Bang Samsul nih, makasih banyak nih. Udah mau main lagi nih ya. Nih udah kesekian kali main ke studio gua.
Jadi sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe ke channel ini supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya. Gua Joe sama Bang Samsul, sampai ketemu di cerita selanjutnya.